Aisar Khalid, kontenku itu sekarang sudah sangat membawa dampak tidak bagus untuk Bali. Jadi gue mau kasih tahu di sini sama orang-orang Malaysia yang dia tidak tahu kejadiannya. Dia harus baca itu dua sisi ya. Jangan kau dengar cuma dari Aisar aja. Kejadian dan kronologis ceritanya kenapa si Aisar bisa diusir di saat berbagi di Bali kemarin. Jadi Bali itu kan sekarang lagi habis kena bencana banjir ya. Jadi sampah itu ada di mana-mana. Nah, pas Aisar mau berbagi itu, dia tidak bekerja sama. Kalau di Bali itu ada namanya pecalang, RT RW kepala desa. Dia tidak mencari tetua desa itu. Nah, kalau dia memang niat berbagi, yang baik itu dia harusnya mencari tetua desa itu siapa, biar dikumpulkan warganya di satu lapangan kosong, di satu tanah kosong. Habis itu bolehlah Aisar berbagi. Tapi Aisar salah cara kau berbagi. Dia berbagi di tengah jalan, di atas kereta, di atas mobil sambil berjalan. Dan itu jalan satu-satunya untuk lalu lintas membersihkan sampah. Kau tahu bak sampah, kereta sampah itu lalu bolak-balik untuk membersihkan sampah dan diblok oleh Aisar dan budak-budak kicik di situ. Kalian harus ingat, sesuatu yang benar bila dilakukan dengan cara yang salah, dia akan jadi salah. Tahu? Jadi gara-gara kerusuhan, kericuhan, kedatangan Aisar berbagi, anak-anak kecil semua warga berkumpul di tengah jalan sehingga membuat kereta yang mengangkut bak-bak sampah, kotoran-kotoran sampah mau membersihkan sampah-sampah ini tidak bisa lewat karena diblok jalannya oleh Aisar, oleh kedatangan Aisar. Saya Jurubima atau Putra Ismail Jaya mendukung apa yang dilakukan oleh AWK Arya Wedakarna DPD RI terkait dengan dia memberikan penghargaan kepada Aisar, TikToker dari negeri seberang. Kenapa saya mendukung? Karena orang dari luar negeri saja, di luar orang Indonesia mau berbuat membantu. Kita punya semeton, kita punya saudara di tanah Bali yang kena musibah yang ada di tanah Bali. Kita punya artis Indonesia di Jakarta sana, tidak ada terlihat turun. Malah ini Aisar yang dari luar, dia turun peduli di tanah Bali kita. Nah, kalau ada orang Bali yang peduli berbuat kebaikan kepada nyawa Bali, itu sudah kewajiban kita sebagai orang Bali. Saya pun melakukan kewajiban. Kita nggak perlu penghargaan karena ini adalah tanah kelahiran kita, tanah leluhur kita, wajib kita bela. Dan sekali lagi saya katakan, saya mendukung tindakan AWK untuk memberikan penghargaan pada Aisar. Dan saya juga mendukung apa yang dilakukan Pak Kadus, karena Pak Kadusnya saya tahu dalam kondisi panik, capek melihat orang di depannya dia tanpa kulunun sebagai seorang murdaning, tempat di situ tidak melapor, tidak minta izin, berbuat yang lain, dia pun pasti marah. Tapi yang jelas itu adalah miskomunikasi. Saya siap mendukung Pak Kadus kalau ada tuntutan hukum. Kami dari Yayasan Strategis Bali siap untuk membela, jangan pernah gentar, bersuara tetap Pak Kadus. Dengan keluarga saya nyatakan dukungan penuh. Dan saya juga terima kasih kepada Aisar sudah terus membantu, jangan kapok. Kemarin kan Aisar sempat ke sini. Ini Aisar bantuin bersihin rumah atau enggak? Bantuin, itu di sini semua, ya. Yang ini? Iya. Oh, ini sudah rapi ya. Kemarin berantakan Itu gitu. enggak cuma berantakan, Mbak. Hancur lebur. Hancur ya. lebur. Orang di sana jebol. Man. Oh, di belakang. Iya, belakang jebol, sini jebol. Iya. Cuma triplek. Ini sudah direnovasi, Ibu ya? Ya. Apa rasanya dapat kasur dari Aisar? Seneng dikunjungi, seneng didatangi tempatnya. Berarti namanya Kak Kaisar itu peduli sama yang kena dampak banjir gitu. Jadi semua suka mendatanginya, biar nggak dapat kasur juga seneng gitu. Yang penting udah ketemu sama Kak Kaisar. Ibu Siti kemarin dapat bantuan dari Aisar juga ya? Ya, 200. 200. Ya, suami saya 100, saya 100. Oh. Foto bersama. Oke, itu untuk ganti apa Ibu? Ya, untuk pegangan aja. Belum jualan juga. Iya. Belum ada modal gitu loh. Tapi ya bahan-bahan sudah ada, dapat bantuan. Ya, alhamdulillah. Datang-datang jauh-jauh dari Malaysia untuk berbagi. Padahal di negaranya sendiri juga masih banjir. Gak habis pikir, akomodasi dari sana ke sini itu lebih mahal daripada sumbangan yang dia kasih. Gak habis pikir, kok bisa otaknya sampai ke sana? Ya bisa dong. Kenapa enggak? Kan punya hati, punya nurani, punya rasa, punya cinta. Tergugah, ingin memberi, berkasih sayang. Masalah musibah, masalah bencana, bukan urusan Aisar, urusannya pemerintah. Memangnya si Aisar itu orang pemerintah, dia harus mengatasi semua, dia harus menyumbang semua sampai beres. Emangnya itu yang mau diributin karena dia rame mengganggu jalanan? Bisa ditertibkan Pak, kalau Bapak mau. Bisa dibilangin Pak, bisa, ngerti dia mah pinter.
Yang ngedatengin dia itu bukannya dia yang menyuruh orang datang, sini datang, enggak, orang yang datang, Pak. Ya. Jadi sebenarnya itu nggak harus jadi masalah. Kalau memang masalah, oh Aisyah mau berbagi, oke, masuk di sini, masuk di situ, atur, begitu Pak. Ya mau dimasalahin kontennya, konten dia, iya Pak. Ini zaman konten, ini zamannya eksis Pak. Apa-apa dieksisin Pak. Bagus si Aisyah masih ngeksisin yang baik Pak, daripada ngeksisin yang buruk-buruk. Dulu agama itu dieksis lewat tinta, diajar, ditulis lewat buku, apapun, sejarah, lewat koran. Sekarang lewat video, eksis. Ya kan? Selama Aisyah itu mau berbagi, selama tidak ada larangan di Indonesia ini ataupun di mana saja untuk berbagi di jalan Allah, ada masalah untuk berbagi. Selama dunia ini masih bulat Pak, dunia ini masih bulat dan masih diperintahkan sama Tuhan yang Maha Kuasa bahwa kita setiap manusia itu harus berbuat baik. Yuk guys, balik lagi bersama saya tentunya Fikar nih. Nah ini masuk lagi ke segmennya Aisyah ya. Boy, segera ketemu dengan bapak ini ya, agar semuanya segera clear boy, katanya gitu guys ya. Dan ini info bapak kemarin yang viral sama saya, mau silaturahmi ya, izin bantu saya dapatkan kontaknya ke saya ya. Pengakuannya Nyoman Gede, Suwarna setelah insiden mengusir Aisyah Khalid ya. Nah kita lihat seperti apa, semangat ya. Jadi ketemu Bapak tu bang, insyaAllah kalian doakan semoga esok ataupun beberapa hari ke depan aku bisa silaturahmi dengan ayah itu, dan semoga semua ni menjadi clear. Dan I'm being a man. Aku adalah seorang lelaki yang sentiasa berbuka hati untuk memaafkan dan berjumpa dengan orang untuk suasana ni menjadi reda. I'm not a toxic people dan sengaja mau memperkeruhkan keadaan. I'm just being me guys. Okay, I appreciate everyone, all of you. Okay, ayo, aku akan end live jam. Ya kecewa sih, istri sampai nangis. Takut mananya? Takutnya ada orang nyari PN-nya gitu. Ya itu. Nah, takutnya pun sampai ini, maksudnya sampai ke hati gitu. Ya namanya petugas masyarakat, kita sudah berusaha melayani sebaik-baiknya. Ya ada kejadian seperti ini, ya mau gimana lagi, kita terima aja. Iya pastinya begitu, males dah, enakan saya nonton Racin gitu istri. Kalau lihat buka HP katanya itu aja muncul komennya jelek-jelek, ya syukurlah ada yang juga mendukung saya gitu. Perkara-perkara yang baik. So to all my fans and to all my followers ataupun bukan followers, Nah saling memaafkan lebih baik ya. Aisyah sudah memaafkan bapak tersebut katanya. saya pun Waduh. pro and kontra, semua orang mempunyai hati masing-masing. So ya Tuh. dan saya harap bapak itu juga Tuh. okay, so saya harap semuanya clear. Sifat mereka cuma perlu bercakap di social media, bercakap benda-benda yang buruk dan supaya orang boleh menggoreng dan bikin suasana menjadi huru-hara. Ini adalah sifat orang-orang hati yang buruk. Okay? Waduh. Siap bang, maaf bang. Jangan kamu eksis sini. Baru-baru ni tular di media sosial seseorang berpengaruh dari Malaysia, Aisyah Khalid, dihina, dicela dan dihalau sendiri oleh rakyat-rakyat Indonesia kerana nak beri bantuan kepada mangsa-mangsa banjir di Bali, Indonesia. Aku tak Waduh. tahu apa versi sebenar, apa plot twist, apa isu-isu sebenar. Adakah rakyat-rakyat Indonesia yang menetap di Bali tak suka beri bantuan untuk buat konten? Kedua, adakah Aisyah sendiri telah salah langgar kawasan? Adakah mereka sedang buat gotong royong dan membuat kekecauan kepada seluruh masyarakat di Bali? Dan adakah majoriti masyarakat Hindu di Bali, Indonesia tak suka bantuan yang diberikan oleh Aisyah Khalid? Tapi ada pula yang cakap khususnya orang-orang Malaysia Islam ni sedih yang cakap bang, dekat Malaysia ni banyak lagi orang-orang susah yang perlu dibantu, khususnya dekat Sabah tu, mangsa banjir, mangsa yang terjejas, banyak lagi yang kena bantu. Lagi mana Aisyah Khalid buat baik, buat manfaat, bagi bantuan, dia nak
view ke, dia nak volume ke, dia nak supporter ke daripada rakyat Indonesia, tak jadi masalah. Support je. Bukannya dia jual video bukannya dia buat benda-benda haram minta orang support dia. Aku respect betul cara Aisyah Khalid balas setiap kutukan, setiap hinaan kepada diri beliau. Beliau menunjukkan seorang yang matang dan seorang yang beradab sebagai rakyat Malaysia. Tuh, lihat ya, ini dukungan dari rakyat Malaysia ya. Biar kita tak jagai, tapi kita masih ada harga diri. Korang rasa kenapa rakyat balik Indonesia marah betul dengan Aisyah Khalid? Belum masuk rumah dah ramai tepuk tangan. Waduh. Ramai yang kiri hati dan mau usir. Karena ini Aisyah kecewa dengan rakyat Indonesia karena usai diusir ya. Jutaan rakyat Indonesia di Malaysia tapi tidak kami usir katanya gitu kan. Negara Indonesia. Sedangkan berjuta rakyat Indonesia yang bekerja di Malaysia sama ada permit ataupun permit yang nggak ada pun yang orang bicara besar-besar kayak Ya, orang Indonesia banyak di Malaysia bukan konten tapi kerja langsung dari pemerintah ya. Dan pemerintah Malaysia pun butuh tenaga bukan. Nah ini ya. Waduh. Indonesia ni ngomong. Aku satu orang yang tak mencari rezeki di sini, marah betul. Pulang kau. Tapi bila Indonesia jadi Malaysia, selama ini mereka bekerja sama aku tak pernah aku usir. Waduh. Sepatutnya raikanlah orang yang datang membantu, bukan dihalaunya. Lagipun bantuan yang dibuat tu bukannya ambil masa yang lama pun. Tapi apa yang pastilah, yang marah tu seorang dua je. Majoriti warga Indonesia hargai dengan apa yang saudara Aisyah ni buat. Tapi Aisyah pun tak rugi apa pun bila ada orang marah, halau dia macam ni, macam yang kes berlaku dekat stadium bola. Sebab ini semua orang kata free marketing tau. Apapun dari satu sudut yang lain, saya nasihatkan kepada saudara Aisyah, kembalilah ke Malaysia dan salurkanlah bantuan-bantuan tersebut kepada rakyat Malaysia yang masih ramai lagi yang susah. Dan sekarang ni kita ada kes banjir dekat Kelantan, dekat Sabah. Salurkanlah bantuan dah kepada mereka. Nah, itu dia guys ya. Terkait Aisyah ya, dihalau di Bali guys ya. Tadi kalau pernyataannya Aisyah aku agak tidak setuju ya terkait di Malaysia banyak warga Indonesia yang kerja alias TKI gitu ya. Tapi mereka emang benar, mereka kan kerja di sana untuk ya nyari kerja bukan konten. Kalau Aisyah ya kerja tapi konten gitu guys. Bedanya di situ ya. Entah kenapa aku di situ kata-katanya kurang setuju sih. Walaupun aku juga suka Aisyah tapi kata-kata beliau yang di situ tuh kayak kurang pas ya membandingkan ketika dia diusir membuat konten dengan orang-orang yang ibarat kata misalnya dia bandingkan dengannya Fuji contohnya ya, Fuji bikin konten di Malaysia ribut begini itu tidak masalah, tapi kalau dibandingkan dengan TKI gitu ya, orang-orang yang kerja di Malaysia terus nggak diusir, itu beda banget sih menurut aku guys ya. Nah ini menurut aku sih, walaupun aku suka sama Aisyah gitu ya, kalian bisa ngeliat kan sampai beli parfumnya apa segala macam, cuma pernyataan yang ini aku kurang setuju menurut aku gitu. Nah menurut pendapat kalian sendiri terkait info ini mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah hadir dan maaf kalau aku ada salah kata ya, dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.